Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Implementasi Flowchart dan Algoritma Pemesanan Kafe. Secara umum, tugas ini membahas bagaimana proses pemesanan dan pembayaran di sebuah kafe berlangsung di dunia nyata. Kemudian kami analisis alurnya, kami tuangkan ke dalam bentuk flowchart. Selanjutnya, kami implementasikan ke dalam program menggunakan bahasa pemrograman C++. Jadi, presentasi ini dimulai dengan hasil wawancara, kemudian analisis sistem, flowchart, hingga ke tahap coding. Dengan demikian, alur pembahasan akan runtut dari awal hingga akhir, sesuai dari proses yang terjadi di lapangan. Latar belakang dari proses pembuatan sistem ini berangkat dari aktivitas yang sering kita temui, yaitu pemesanan dan pembayaran di kafe. Meskipun terlihat sederhana, sebenarnya proses ini memiliki 3 tahapan, yaitu proses pembayaran, pencatatan data, dan pemesanan menu. Jika alur ini tidak dipahami dengan baik, maka akan sulit untuk kita diterapkan ke dalam sebuah program. Oleh karena itu, tujuan dari aktivitas ini adalah untuk melatih cara berpikir algoritma dengan cara mengubah proses data ke dalam bentuk sebuah flowchart dan algoritma pemrograman. Selain itu, tugas ini bertujuan agar mahasiswa memahami bahwa sebelum melakukan proses coding diperlukan analisis dan perancangan alur sistem terlebih dahulu agar program berjalan sesuai logika. Wawancara dilakukan dengan salah satu waiters kafe bernama Ulfi pada tanggal 3 Desember tahun 2025. Dari wawancara tersebut, kami memperoleh informasi mengenai alur pemasaran secara langsung atau offline. Prosesnya dimulai ketika pelanggan datang ke kafe dan menuju kasir. Setelah itu, pelanggan memilih menu yang ingin dipesan. Kemudian, kasir menghitung pesanan tersebut ke dalam sistem mereka, dan setelah itu pesanan diinput dan dihitung unitnya ada berapa, totalnya ada berapa, pelanggan dapat memilih pembayaran seperti cash, QRIS, maupun debit. Alur inilah yang nantinya akan menjadi dasar pembuatan alur pemrograman dan flowchart kafe kami. Selain pemesanan langsung, dari hasil wawancara juga diperoleh informasi mengenai pemesanan online dan booking tempat. Untuk pemesanan online, biasanya dilakukan customer yang ingin repeat order dengan menghubungi admin via WhatsApp. Setelah itu, admin mencatat pesanan dan mengatur proses pembayaran melalui transfer atau layanan online. Sedangkan untuk booking tempat, customer juga menghubungi admin via WhatsApp. Kemudian dilakukan pengecekan kapasitas tempat. Jika kapasitas tersedia, maka booking dikonfirmasi dan dilanjutkan ke proses pembayaran. Alur ini menjadi dasar pembuatan flowchart booking dan pemesanan online. Nah, jadi pada slide ini ditampilkan flowchart tentang pengelolaan kafe. Flowchart ini tuh dimulai dari terminator start yang menandakan awal proses. Selanjutnya, masuk ke dalam proses pelanggan melakukan pesanan menu. Nah, setelah itu terdapat juga proses input data pesanan. Di menu-menu yang dipilih, pelanggan dicatat ke dalam sistem. Kemudian, sistem menampilkan dan memproses pesanan tersebut sebelum menuju tahap pembayaran. Jika pembayarannya berhasil, maka proses berakhir dan juga terminator end. Flowchart ini menggambarkan alur pemesanan kafe dari awal hingga akhir secara runtut dan logis. Proses dimulai dari customer menghubungi admin melalui WhatsApp, kemudian admin akan mencatat bookingan dan pesanan online. Setelah itu, akan dilakukan proses pengecekan, apakah kapasitas masih tersedia atau tidak. Jika kapasitas masih tersedia, maka proses akan dilanjutkan ke tahap konfirmasi dan pembayaran. Jika kapasitas tidak tersedia, maka proses akan dihentikan. Flowchart ini menunjukkan
pengambilan keputusan dalam sistem. Nah, jadi pada tahap ini kami menjelaskan bagaimana flowchart yang telah dibuat sebelumnya diimplementasikan di dalam bahasa pemrograman C++. Nah, jadi di program ini diawali dengan fungsi main sebagai titik awal eksekusi program. Di dalam fungsi ini, pertama kali aktivitas yang ditampilkan menu utama yang berisi beberapa pilihan sesuai dengan aktivitas pada flowchart, yaitu pesan, menu, edit pesan, lihat pesanan, dan juga proses pembayaran. Menu ini ditampilkan menggunakan perintah cout sehingga user dapat melihat pilihan yang tersedia pada bagian layar. Selanjutnya, program menerima input dari user menggunakan cin untuk menentukan menu mana yang akan dipilih. Pemilihan menu ini sesuai dengan simbol decision pada flowchart, di mana sistem harus menentukan alur selanjutnya berdasarkan pilihan user. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa flowchart sangat membantu dalam memahami alur sistem sebelum dilakukannya coding. Implementasi ke dalam bahasa pemrograman menjadi lebih terarah dan logis. Menggabungkan antara hasil wawancara, analisis sistem, dan coding C++ membuktikan bahwa proses nyata dapat diterjemahkan ke dalam bentuk algoritma. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.